Halo semuanya, perkenalkan nama saya Usama Abdul Aziz dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam rangka pemenuhan tugas UTS mata kuliah bahasa pemrograman, saya di sini akan menjelaskan query aplikasi yang sudah saya buat, aplikasi yang bertujuan untuk menentukan UKT berdasarkan gaji orang tua dan juga prodinya masing-masing. Untuk selengkapnya simak tayangan berikut ini. Di mana di sini kita bisa lihat di sini ada mainnya. Mainnya itu sangat simpel sekali, walaupun kalau kita lihat ke atas seolah-olah ini kayak rumit banget gitu ya, banyak void-voidnya, banyak fungsinya. Nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsi ini buat apa. Mungkin kalian bisa lihat sendiri, kalian membaca kalau fungsi-fungsinya ini menandakan fakultas dan juga jurusan-jurusannya teman-teman. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu, saya akan menjelaskan mainnya dulu terlebih dahulu. Di sini pertama ada string, kita nge-declare dua, yaitu nama dan name, dimana kita langsung cout, memberikan output selamat datang di aplikasi dan juga perintah untuk masukkan nama. Di sini saya memakai fungsi getLine sin, nama. Kenapa sih saya memakai fungsi getLine dan juga sin nama ini? Kenapa saya menuliskannya seperti ini? Karena fungsi getLine itu fungsi yang bisa digunakan untuk mengambil satu line teman-teman. Jadi kita melakukan sein, memberikan input nama. Kalau kita tidak menggunakan fungsi getLine, nanti input nama itu yang masuk hanya kata pertama dari nama itu sendiri teman-teman. Kenapa saya ingin mengambil satu line? Karena nantinya di sini saya ingin cout nama, jadi agar bisa nama lengkap yang di cout, yang di outputkan, yang tersimpan, saya menggunakan fungsi getLine ini teman-teman. Nah selanjutnya ini ada cout, masukkan name. Di sini ada sein name. Setelah itu kita masukkan name. Kenapa saya menggunakan long karena name Untirta itu terdiri dari 10 digit teman-teman, dimana 4 digit pertama ada kode prodi, 2 digit berikutnya adalah angkatan, dan sisanya adalah nomor urut peserta, nomor urut mahasiswa di jurusan dan angkatan itu. Informasi ini saya dapatkan dari buku panduan Untirta yang linknya akan saya cantumkan di deskripsi juga teman-teman. Bisa cek sendiri kode prodinya dan juga masalah pembentukan NIM-nya. Nah di sini saya masukkan NIM 10 digit NIM-nya. Nah di sini saya memanggil dua fungsi, yaitu kode fakultas dan juga kode jurusan teman-teman. Dan juga ini ada login tag gaji. Oh ya, sebelum kita masuk ke dua ini, saya masuk ke sini dulu teman-teman, menjelaskan karena kalau kita intip sebentar di sini kode F atau kode fakultas ini di sini ini kan kayak ada beberapa fakultas gitu kan. Fakultas Hukum dengan kode 11, FKIP 22, Fakultas Teknik, Faperta, FEB, FISIP, dan FK. Kenapa saya bisa menggunakan case 1122 ini? Ini akan diketahui di sini teman-teman. Saya buka fungsi pertama. Ini ada kode fakultas, dimana sini saya menambahkan first digit. Kenapa first digit? Karena itu aja yang kepikiran. Saya memikirkan first digit. Sebenarnya bukan first digit, saya ini mengambil 2 digit pertama, harusnya first and second digit tapi kepanjangan. Nah gimana caranya saya untuk mengekstrak 2 digit pertama dari NIM yang awalnya 10 digit itu? Saya membagi dengan 1 dikali 10 pangkat 8. Dengan begitu apapun NIM-nya akan menjadi koma teman-teman setelah 2 angka pertama. Kenapa menjadi koma setelah 2 angka pertama? Alasannya karena
setelah apa saya ingin sorry maaf. Kenapa menjadi koma setelah dua angka pertama? Karena apapun NIM-nya jika dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat 8 selagi itu 10 digit akan menghasilkan puluhan dan koma, teman-teman. Misalkan NIM saya sendiri 33,723 jika dibagi dengan 1 kali 10 pangkat 8 maka akan menjadi 33,3723,0079, teman-teman. Alasannya kenapa saya menginginkan mengambil 2 digit pertama, karena seperti yang saya jelaskan tadi, kode prodi itu kan ada 4 digit, teman-teman. 4 digit. Nah, dari 4 digit itu ada kesamaan-kesamaan di antara kode-kode prodi, kesamaan dalam 2 digit pertama. Dalam 2 digit pertama itu biasanya menandakan mereka fakultas juga, teman-teman. Misalkan hukum 1111 itu karena hukum sendirian, makanya tidak ada jurusan lain atau prodi lain yang punya kode dengan awalan 11. Misalkan dalam teknik ada 3337, itu adalah prodi informatika, prodi saya sendiri, teman-teman. Dan juga 3338 untuk statistika, 3336 untuk prodi sipil. Nah, itu adalah 3 prodi dalam teknik. Nah, yang of course punya kode prodi yang berbeda, tapi punya sedikit kesamaan, yaitu 2 digit angka pertama mereka adalah 33. Kenapa 2 digit? Kenapa? Padahal kan tadi yang sama di 3 digit. Karena 2 digit sebenarnya, teman-teman. Karena ada kasus spesial yang kita miliki dari FKIP, di mana FKIP kan ada banyak, kan 18 jurusan, ada 18 prodi, dimana di sini punya kode yang bisa dilihat sendiri, teman-teman, ada 2221 hingga akhirnya terpecah. Hingga akhirnya jadi 22 saja. Nah, 2289, 2289, 2285 dan seterusnya. Nah, kita tes saja, teman-teman, ya. Setelah ininya dipanggil, setelah diekstrak 2 digit pertama, saya masukkan fungsi kode fakultas di sini. Nah, kode fakultas di sini sudah diterima. Saya tentu saja mengirimkan NIM karena kita akan mengekstrak NIM, saya mengirimkan NIM kepada fungsinya, dikembalikan. Setelah selesai menghitung kode jurusan nanti akan saya jelaskan tidak lama lagi, tenang saja. Setelah itu apa sih ini long integer gaji sampai fungsi gaji string KIP KIPK, itu adalah fungsi input, dimana saya menginput gaji dan juga menginput KIPK. Sini menggunakan sistem clear biar lebih rapi aja sedikit. Nah, setelah itu seperti yang saya jelaskan, saya ingin mengoutput nama dan juga NIM. Nah, di sini ada case 1 yaitu hukum. Nah, sini akan saya tes saja karena hukum itu tidak memiliki prodi lain selain prodi hukum, makanya saya akan mengetes fakultas hukum pertama-tama sebelum saya menjelaskan mengekstrak kode jurusan dan percabangan-percabangan lainnya. Ini selamat datang di aplikasi. Saya akan masukkan nama. Saya hitung dulu apakah sudah benar NIM-nya. 11 11 23
338 sudah benar. Sini masukkan gaji orang tua, ini ada di fungsi gaji, nanti akan saya kembali lagi untuk menjelaskan, untuk memperlihatkan. Misalkan gaji 5 juta, 23, 123. Apakah kamu peserta KIPK? Di sini kita akan menjawab tidak terlebih dahulu. Enter. Nah, ini outputnya teman-teman. Halo, nama Syahla Liandar Balkis. Yang saya input tadi, ini ada NIM-nya juga. Yang saya input tadi, ini Fakultas Hukum, jurusan Hukum, golongan 4, dan keluar UKT-mu. UKT adalah 4 juta. Nah, ini tadi ada input gaji, input KIPK. Nah, dari sistem CLS saya akan menjelaskan sedikit saja, karena fungsi sistem CLS adalah untuk mengclearkan terminal yang ada sebelum sistem CLS ini masuk. Jadi misalkan karena sistem ada beberapa output dan input yang ada sebelum sistem CLS ini masuk, saya ingin menghapus mereka dari terminal, makanya saya taruh di sini. Kenapa tidak taruh setelah halo atau setelah nim? Karena nanti kalau ditaruh di setelah halo atau nim, halo dan juga output timnya akan kehapus juga teman-teman, dan itu tidak saya inginkan. Saya akan kembali ke sini. INT kode jurusan, saya akan menjelaskan di sini. Kode jurusan kurang lebih sama kode fakultas. Ini first digit, harusnya first 4 digit. Kurang lebih sama seperti yang dijelaskan tadi. Kode jurusan atau kode prodi itu adalah 4 digit pertama teman-teman. Karena itu saya bagi dengan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6. Sama aja, nanti keluar 4 digit pertama. Kenapa saya tidak menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya memperlihatkan dulu outputnya seperti apa jika kita milih hukum? Karena dalam void hukum, dalam fakultas hukum, seperti yang saya lihat sendiri, seperti yang bisa kalian lihat sendiri, di sini tidak ada jurusan ya. Ini hanya ada percabangan-percabangan yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, saya akan menjelaskan dulu void di dalam teknik teman-teman. Bisa lihat di atas ini ada void mesin, elektro, industri, metal, teknik kimia untuk teknik kimia, sipil, informatika, dan juga statistika. Prodi-prodi yang ada dalam fakultas teknik. Saya tidak akan menjelaskan semuanya teman-teman. Yang jelas informasi ini saya dapatkan dari website resmi Untirta mengenai pembagian UKT tiap jurusan, tiap prodi. Pembagian dalam bentuk nominal yang harus dibayarkan per golongan. Jadi untuk pembagian sementara itu, untuk pembagian gaji dan range tiap golongan itu saya dapatkan dari website lain. Hanya perkiraan saja, hanya perkiraannya seperti itulah yang saya dapatkan dari website lain. Nah, akan saya menjelaskan jurusan saya sendiri, informatika. Kira-kira dari void jurusan ini ada isinya apa sih? Dalam void jurusan ini pertama dalam void setiap jurusan itu kita meminta 2 argumen teman-teman, yaitu argumen gaji dalam bentuk long integer dan juga KIP dalam bentuk string. Nah, seperti yang tadi kalian ingat, KIP itu tadi ada output tidak dan ya. Nanti akan saya sebelumnya lebih baik kalau saya menjelaskan itu dulu kali teman-teman. Output untuk sorry ini dia input gaji dan KIP. Nanti saya akan balik lagi ke menjelaskan untuk prodi. Nah teman-teman, di sini ada input gaji, masukkan gaji orang tua, say in gaji, integer gaji, return gaji. Standar teman-teman, di sini ada string KIP, ini ada opsi ya atau tidak, /n, sin KIP, dan nanti akan di return KIP-nya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke informatika. Jadi jika KIP ini let's say dipencet ya, maka dianggap sebagai penerima KIP teman-teman. Akan masuk ke golongan 0 dan juga UKT 0 alias tidak membayar UKT sebagai golongan KIP. Nah, ini adalah
pencabangannya jika golongan 1 mendapatkan berapa, golongan 2 berapa, 3 berapa, dan lain-lain. Sekali lagi, ini informasi saya dapatkan dari website yang akan saya cantumkan di bawah, teman-teman. Nah, ini adalah void fakultasnya, void per fakultasnya. Nah, void teknik, teman-teman. Nah, di sini ada cout fakultas teknik. Ini juga masuk tadi ya, if KIP bla 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 bla. Ini bla 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 bla. Ini jurusan dan seterusnya, teman-teman. Nanti saya akan memperlihatkannya. Nah, ini saya akan menjelaskan tadi kode jurusan. Nah, kode jurusan saya sendiri itu 3337 untuk jurusan informatika. Misalkan saya menginput NIM saya 3337230079. Nah, NIM saya akan masuk ke dalam dua fungsi seperti yang teman-teman tahu dan saya sudah jelaskan sebelumnya, ke dalam fungsi kode fakultas dan juga kode jurusan. Di dalam fungsi kode fakultas, kita mengambil 2 digit pertama untuk menentukan kita akan memasuki operasi fakultas mana. Di sini sudah dijalankan nanti kode fakultas teknik. Begitu masuk, kita akan diberikan pilihan lagi, teman-teman. Kita akan masuki kode jurusan yang mana? Karena di sini switch kode jurusan atau kode J itu hanya memiliki 4 digit seperti yang sudah saya jelaskan, karena digit setelahnya akan dalam berbentuk koma. Dengan begitu diambil 4 digit pertama saja, teman-teman, karena ini variabelnya dalam bentuk integer long. Karena itu 3337 yang akan diterima akan masuk ke fungsi ini, case ini, teman-teman, dan hingga akhirnya mengeluarkan fungsi informatika. Ini saya akan memberikan contoh. Akan saya run saja sekali lagi. Saya akan masukkan nama saya sendiri, Usama Abdul Aziz. NIM saya sendiri 3337230079. Enter. Masukkan gaji, iya, misalkan 3 juta. Tidak, ini akan keluar kalau Usama Abdul Aziz. Nah, ini akan berbeda jika saya masukkan kode jurusan yang berbeda. Misalkan saya masukkan NIM untuk sipil, teman-teman, yaitu 3336723. Saya akan masukkan nama asal saja, adalah misalkan ini. Saya akan masukkan sekarang 333623. Kalau tidak salah ini adalah kode untuk sipil, teman-teman. 33362300081. Gaji orang tua misalkan 6 juta. Tidak. Nah, fakultas teknik dan juga jurusan teknik sipil, teman-teman, berbeda dengan input NIM saya tadi, akan keluar jurusan informatika. Mungkin kalian paham masalah jurusan, output jurusan, kenapa bisa masuk ke jurusan itu. Nah, mungkin kalian sadar kalau tadi ada bacaan fakultas dan juga jurusannya, teman-teman, atau prodi. Jurusan dan output fakultas hukum dan juga teknik itu warnanya beda, teman-teman. Itu karena ada fungsi ini, fungsi pilih warna dan juga fungsi reset warna, teman-teman. Di fungsi pilih warna ini kita bisa memilih beberapa warna dengan cara yang nanti akan saya jelaskan.
ini adalah kode fungsinya, dan juga ini adalah kode untuk meresetnya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan di berikutnya mungkin di FK kali teman-teman, atau di Faperta gitu misalkan nih teman-teman. Nah, di sini ini ada line pilih warna dalam kurung 10 itu melambangkan warna hijau kalau nggak salah teman-teman, hijau muda. Jadi ini kita masuk fakultas dan juga teman-teman. Nah, ini kan dalam bentuk if ya, jadi reset di sini ini hanya berlaku untuk di sini teman-teman. Jadi kalau tidak masuki klausa KIP sama dengan ya, maka fungsi ini belum masuk. Misalkan kita menggunakan tidak gitu teman-teman. Nah, ini kan ada beberapa jurusan ya teman-teman. Nah, saya mau menaruh reset warna setelah setiap jurusan. Nah, dengan begitu apapun jurusan yang masuk, maka kita tenang aja, tetap bakalan tetap bakalan bisa di outputkan gitu kurang lebih warnanya, dan juga bakal tetap lanjut programnya sampai percabangan selesai teman-teman. Saya akan mencontohkan, karena saya belum mencontohkan apa yang akan terjadi jika KIP sama dengan ya. Sini saya akan masuk. Misalkan nah, ini apa yang akan terjadi kalau misalkan kita milih KIP sama dengan ya teman-teman, maka sekali lagi golongan 0, UKT model 0. Ini saya masukkan kode fisik untuk 666 3, yaitu ilmu pemerintahan, akan keluar warna kuning teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari program saya untuk menentukan UKT menggunakan NIM berdasarkan jurusan dan juga gaji orang tua teman-teman. Saya milih program ini karena beberapa alasan. Yang pertama, walaupun ini tugas bahasa pemrograman, saya mendapatkan inspirasi dari dua mata kuliah yang lain. Mata kuliah pemrograman lain yaitu dasar-dasar pemrograman dan juga algoritma pemrograman. Inspirasinya dalam bentuk apa? Pertama, percabangan ini salah satu tugas paling pertama saya di dasar-dasar pemrograman, yaitu membuat flowchart percabangan, sama kurang lebih menentukan UKT. Kalau tidak salah itu ada grading, menentukan nilai menggunakan grade, dan juga gaji berdasarkan golongan. Kurang lebih sama. Pada saat itu simpel aja, jadi tinggal input gaji atau input nilai, terus kita assign dan keluar grade-nya melalui setelah dicabangkan teman-teman. Nah, saya ingin membuatnya sedikit lebih kompleks sih dengan begitu, karena itu saya memasukkan pengetahuan yang saya dapatkan dalam mata kuliah Alpro, yaitu materi terakhir yaitu fungsi. Saya di sini banyak menggunakan fungsi. Sebenarnya ini kodenya simpel, walaupun banyak banget panjang, tapi sebenarnya simpel, sangat simpel, tenang saja. Nanti link kitabnya akan saya taruh di deskripsi di bawah teman-teman. Sekian dari saya, nama saya Usama Abdul Aziz. Kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri, sekian dan terima kasih.